ini saya akan menjelaskan tentang penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Adapun beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan resiko terkena epilepsi, antara lain yaitu faktor usia, genetik, cedera pada kepala, stroke dan penyakit vaskular, demensia, infeksi otak, dan riwayat kejang di masa kecil. Penyebab epilepsi ada dua, yaitu epilepsi idiopatik, disebut juga sebagai epilepsi primer. Ini merupakan jenis epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui. Yang kedua, ada epilepsi simptomatik, disebut juga epilepsi sekunder. Ini merupakan jenis epilepsi yang penyebabnya bisa diketahui. Yang terakhir, cara pengobatan epilepsi. Belum ada metode dan obat untuk menyembuhkan epilepsi. Namun, ada obat untuk mencegah terjadinya kejang, yaitu obat yang dapat menahan gejala epilepsi, sehingga pengidapnya dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Kejang-kejang pada pengidap epilepsi perlu ditangani dengan tepat adalah untuk menghindari terjadinya situasi yang dapat berakibat fatal, misalnya terjatuh, tenggelam, atau mengalami kecelakaan saat berkendara akibat kejang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fitri Anggraini, absen 2, akan menjelaskan penyakit jerawat pada bab hormon. Penyakit jerawat, dia sedikit kaum hawa yang berlangganan. Jerawat ketika masa menstruasi datang, salah satunya penyebab dipengaruhi oleh hormon progesteron yang menghasilkan minyak berlebihan pada kulit, sehingga memicu timbulnya jerawat. Yang bikin resahnya masalah jerawat karena faktor hormon ini sulit dihilangkan. Faktor risiko jerawat, munculnya jerawat juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko sebagai berikut. Gesekan kulit dengan benda, misalnya jerawat di wajah akibat terlalu sering mengenakan penutup kepala, jerawat di leher karena pemakaian baju yang terlalu ketat di bagian kerah, atau jerawat di punggung akibat sering menggunakan ransel. Kebiasaan merokok, keturunan, jika terdapat anggota keluarga yang bermasalah dengan jerawat, konsumsi obat yang mengandung litium, kortikosteroid, atau obat anti kejang. Masa pubertas akibat peningkatan aktivitas hormon testosteron yang memicu kelenjar minyak menghasilkan sabun dalam jumlah lebih banyak. Penggunaan kosmetik, pencegahan jerawat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah jerawat antara lain membersihkan riasan wajah sebelum tidur, mencuci muka 2 kali sehari dengan pembersih wajah, mengelola stres dengan baik, menghindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat, menghindari produk kosmetik yang mengandung minyak, menjaga kebersihan tubuh dengan selalu mandi setelah beraktivitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hiperosmia adalah kondisi di mana indera penciuman menjadi sangat tajam atau meningkat. Peningkatan kemampuan untuk mencium bau biasanya terjadi akibat suatu kondisi kesehatan. Namun, beberapa orang juga bisa mengalami hal ini dengan sendirinya. Ada juga hal yang menyebabkan seseorang mengalami hiperosmia, yaitu yang pertama, kehamilan. Perubahan hormonal pada saat kehamilan dapat menyebabkan perubahan indera penciuman. Menurut penelitian, mayoritas ibu hamil mengalami peningkatan indera penciuman pada trimester awal kehamilan. Yang kedua, penyakit Lyme. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 50% orang yang terjangkit penyakit Lyme mengalami hiperosmia. Cara penyakit Lyme mempengaruhi sistem saraf dapat berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi di indera penciuman. Ketiga, kurang gizi. Beberapa kondisi kekurangan nutrisi seperti kekurangan vitamin B12 dapat mempengaruhi indera penciuman. Kekurangan vitamin B12 yang serius dapat merusak sistem saraf. Yang keempat, diabetes. Dalam kasus yang jarang terjadi diabetes tipe 1 dapat menyebabkan hiperosmia. Ini umumnya terjadi ketika diabetes tipe 1 belum diobati atau tidak dikelola dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nafja. Pengertian overdosis obat adalah kondisi yang terjadi saat seseorang mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan rekomendasi dokter. Kondisi ini tidak boleh diabaikan karena bisa berakibat fatal. Salah satunya dampak dari kelebihan dosis obat adalah hilangnya nyawa. Biasanya kondisi ini akan mendatangkan efek samping hingga keracunan bahkan kematian pada siapa saja yang mengalami hal ini. Cara mengobati: membersihkan jalan nafas atau memasukkan tabung pernafasan ketika ada masalah dengan pernafasan. Menginduksi muntah untuk mengeluarkan zat dari perut. Memompa perut untuk mengeluarkan zat dari perut. Memberikan cairan infus untuk membantu mempercepat pembuangan zat dari tubuh.